gunung, baik dengan lautan, baik dengan rumput, baik dengan tanaman, baik dengan udara, baik dengan apapun yang ada di alam ini, kita berusaha menjaga dan hubungan kita baik, tidak merusak lingkungan. Itulah bentuk hubungan manusia dengan alam. Dan juga hubungan manusia dengan Tuhan, yaitu ilmu makrifat, ilmu tasawuf. Bagaimana kita mengenal Tuhan, paling tidak kita berusaha ke tingkat ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Jadi meningkatkan kesadaran spiritual. Kesadaran spiritual apa? Kita menyadari bahwa kita adalah hamba Allah dan sudah sepatutnya, dan sewajarnya, dan sudah seharusnya kita selalu berserah diri pada Tuhan, karena kita mengakui bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga mengembangkan kemampuan introspeksi. Untuk kita introspeksi. Introspeksi yang paling pertama adalah kita menyadari bahwa kita adalah manusia. Kita masih ingat bahwa manusia adalah tempat lupa dan kilaf, tetapi atau kecuali bagi orang-orang yang minta maaf, minta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itulah bentuk kita minta pengampunan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mengembangkan kemampuan introspeksi. Lalu dapat kita mengambil hikmah apa dalam kita belajar ilmu? Mencapai pemahaman yang mendalam. Mengenal hakikat diri sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mengingat ya, bahwa hakikat diri sendiri adalah hamba dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan. Jadi kita menghambakan diri pada Allah Ta'ala dengan mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa larangannya. Juga mengerti hubungan antara konsep spiritual. Bagaimana kita menuju Tuhan, konsep spiritual seperti apa kita. Dalam ilmu tasawuf, di dalam ilmu sulidin, juga kita baca ilmu syariah, dalam supaya kita dapat berhubungan manusia yaitu dengan muamalah dengan baik. Muamalah yaitu hubungan ekonomi, hubungan sosial di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Itulah konsep-konsep spiritual. Mengembangkan kemampuan analisis untuk memahami hakikat kehidupan. Ya, kita memahami analisis untuk memahami hakikat kehidupan. Mengalami transformasi diri untuk mencapai kesempurnaan spiritual. Ini menuju kesempurnaan final, yaitu kesempurnaan bagaimana kita menghambakan diri kepada Tuhan dan menyadari bahwa kita adalah manusia, tempat salah dan khilaf, kecuali orang-orang yang minta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal diri sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah mengenal diri sendiri. Kita ini siapa sih? Hubungan kita dengan manusia itu apa? Hubungan kita dengan alam seperti apa? Lalu hubungan kita dengan Tuhan seperti apa? Sudah baik-baikkah hubungan kita dengan sesama manusia? Sudah baik-baikkah hubungan kita dengan alam? Sudah baik-baikkah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka tanyakan pada diri sendiri, sudah seberapa kita di dalam hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Mengenal kelebihan dan kekurangan. Kelebihan kita apa? Mungkin kelebihan kita semangat belajar. Mungkin kelebihan kita pandai bergaul. Mungkin kelebihan kita apa yang ada dalam diri kita. Lalu kekurangan apa? Mungkin kekurangan kita kurang bisa beradaptasi di lingkungan. Mungkin kekurangan kita kurang cerdas di dalam memahami ilmu pengetahuan. Mungkin kekurangan kita apa itu banyak dalam diri kita. Jadi memahami, mengenal kelebihan dan kekurangan, itulah cara belajar. Cara belajar ilmu dan juga mengambil faedah dalam belajar ilmu, yaitu dengan cara mengenal kelebihan dan kekurangan, mengenal tujuan hidup. Tujuan hidup itu untuk apa? Tujuan hidup untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi intinya bahwa manusia dan jin diciptakan untuk beribadah, untuk menyembah kepada Tuhan. Itulah tujuannya, yaitu kita adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa inna sholati setune sholat kula wa nusuki dan ibadah wa mahyaya lan